Tadi ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman milenial. Kenalkan, beta punya nama Seknun, kebetulan di GPPM dalam program ini kegiatan ini namanya program Democratic Resilience atau ketahanan masyarakat sipil ya. Bagaimana supaya siap menghadapi pemilu? Karena di sini juga ada teman-teman orang muda, contoh dari Netfit, ada JBPR, ada teman-teman muda pilihan inklusif yang latar belakangnya juga teman-teman OKB, ada HMI, GMNI, GMKI, IMM, semuanya menyatu di sini. Artinya apa? Artinya adalah ketua Bawaslu di dua periode ya kalau tidak salah, 2 periode untuk provinsi Lampung kemarin. Nah, sekarang alhamdulillah syukur Allah Subhanahu di sini artinya teman-teman nanti kita bertukar cerita ya. Teacher Tuti, Ibu Tuti akan mempercerita lebih artinya bagaimana memberikan stimulan yang aturan yang ada atau tidak. Nanti sebentar saya akan apa saja sih yang harus saya diawasi ke depan. Inovasi baru terkait dengan bagaimana sih kita bisa memberikan informasi yang baik terkait dengan pada setiap tahapan, misalnya pada tahapan kampanye, larangan-larangan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh peserta pemilu, yang tidak bisa dilakukan oleh ASN, TNI, Polri, yang tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara misalnya. Dengan di kabupaten misalnya, orang punya hanya 6 mata ya, karena hanya 3 orang komisioner dengan jumlah jajaran sekretariat juga yang sangat terbatas. Ada yang 11, ada yang 12 di setiap kabupaten. Kalau di desa apalagi hanya 1 orang. Kemudian mungkin itu pengantar dulu dari saya. Nanti kita diskusi lebih jauh terkait dengan apa sih politik uang, apa sih politisasi SARA, apa itu hoax dan sebagainya. Yang saya pahami dari tadi bahwa memang teman-teman ini adalah mitra dari seluruh penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Nah, kelompok ini dari tadinya paling berisik ya. Kader partisipatif ya, secara otomatis dapat melakukan pemantauan secara partisipatif dan juga mandiri. Nah, masalahnya adalah ada satu hal yang memang mungkin menjadi keresahan orang muda dalam hal ini beberapa pekan terakhir. Apakah KPU itu adalah situs Bawaslu itu kena malware atau kena virus? Jadi di dalam situs itu ada artikel-artikel bahkan yang memang keluaran dari DKPP terus Bawaslu pusat yang medianya kemudian mengeluarkan itu, tapi ternyata pas diklik linknya tuh bermasalah, kena malware. Nah, terus kemudian bicara soal media sosial, kita adalah salah satu manusia yang paling skeptis ketika berbicara soal media sosial, karena kita merasa di media sosial semakin kita nyaman, tapi semakin kita tidak aman. Tadi kalau Ibu Putih menyampaikan bisa ada indikasi hoax. Selain hoax itu yang lebih parahnya adalah black campaign, terus doxing. Nah, black campaign ini yang sebenarnya harusnya tuh bisa ada terobosan-terobosan dari Bawaslu, karena kan selama ini mungkin dari teman-teman Mavindo yang bergerak di media-media yang melakukan sosialisasi terkait dengan penyebaran berita hoax, terus yang disebut black campaign. Memang mungkin masyarakat kita yang belum teredukasi atau mereka pikir bahwa politik ini biasa-biasa saja, tidak ada untungnya. Jadi kita sendiri yang bagian penyelenggara yang harus ke sana, ke PPS, sampaikan ini berdasar. Jadi bagaimana sih cara kita buat bisa meyakinkan masyarakat bahwa politik ini penting? Mungkin itu dua pertanyaan saya. Oke, thank you. Kalau kita melihat bukan cuma lamannya Bawaslu ya, hampir semua laman lembaga negara maupun lembaga pemerintah dan sebagainya maupun lembaga non pemerintah, setiap laman yang dibuka kadang bisa kadang tidak. Nah, itulah kenapa hari ini kita harus membuka ruang-ruang itu untuk masyarakat tahu bahwa ada laman Bawaslu, ya, ada link yang harus ada link yang bisa teman-teman masyarakat masuk untuk melihat berbagai informasi terkait dengan
proses pemilu ini. Terima kasih dia sudah memberikan satu informasi yang baik kepada Bawaslu sehingga kami bisa memantau ya terus-menerus apa yang terjadi pada situs dan laman Bawaslu. Kalau ada persoalan-persoalan seperti ini, kami mengharapkan ada masukan dari semua teman-teman maupun masyarakat di luar sana sehingga kita saling check and balance ya. Ada Bawaslu salah ya, masyarakat punya kewajiban untuk menyampaikan itu sehingga kesalahan itu tidak berlarut-larut atau dibiarkan begitu saja. Nah, ini fungsinya kenapa harus ada diskusi, harus ada pertemuan seperti ini. Kita saling cek, mengecek satu dengan yang lain. Mungkin karena kesibukan kami misalnya jarang melihat atau memantau situs daripada Bawaslu itu sendiri sehingga tidak tahu bahwa apa yang sekarang sudah terjadi. Nah, misalnya di Bawaslu Provinsi Maluku banyak sekali persoalan-persoalan terkait dengan proses tahapan yang belum diunggah misalnya. Nah, masukan masyarakat itu apakah lewat WA, misalnya kalau lewat situs bermasalah bisa lewat WA, bisa lewat telepon atau mendatangi kantor Bawaslu atau jajaran Bawaslu yang ada di bawah sehingga tidak perlu lagi teman-teman ke provinsi, ke kabupaten, tapi ada bisa di desa, bisa di kecamatan. Nah, tujuan itu yang terus menerus kenapa kami harus melangkah dan terus melakukan kolaborasi berbagai kegiatan yang memang tidak dilarang seperti itu karena tujuannya bahwa keterbatasan tadi seperti dengan masyarakat yang ada di desa karena PKD lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan kabupaten, jajaran pimpinan di kabupaten bahkan di kecamatan sehingga jalan satu-satunya ya adalah karena keterbatasan anggaran untuk sosialisasi ya harapan kami bahwa partai politik juga tidak diam seperti itu. Partai politik juga harus bergerak untuk bagaimana ya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi satu persoalan penting bahwa pemilu ini juga ya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Nah, kalau dulu di beberapa desa yang kami datangi, itu desa itu bahkan belum pernah melakukan pencoblosan bahwa mereka harus ke TPS, terus harus coblos dan sebagainya. Melihat surat suara itu pun tidak pernah dilihat. Nah, ini merupakan satu persoalan. Kenapa dari pemilu sekian banyak pemilu masyarakat ini belum pernah melakukan ini? Nah, setelah kita telusuri ternyata ya belum ada baik itu penyelenggara pemilu maupun partai politik ataupun pemerintah daerah dalam hal ini ada program di Kesbangpol yang bisa melakukan sosialisasi itu sampai ke bawah. Tapi hal ini juga tidak dilakukan. Nah, sekarang ada dana desa yang ada yang namanya peningkatan partisipasi, bukan peningkatan, peningkatan sumber daya masyarakat. Nah, bisa mungkin kita masuk ke pemerintah desa untuk bagaimana membangun mitra dan melakukan kegiatan-kegiatan dengan masyarakat seperti ini. Dari sisi pengawasan yang harus dilihat juga. Oh iya, baik, terima kasih, saya lupa tadi. Ya, bahwa terkait dengan sosialisasi atau kampanye itu belum ada. Misalnya pada saat ini ada person ya, pengurus partai misalnya yang melakukan sosialisasi, ada gambar baleho dan sebagainya di media sosial dan sebagainya, itu sah-sah saja. Kenapa? Karena mereka belum ditetapkan menjadi calon. Nah, kalau di Undang-Undang 7 2017, kewenangan Bawaslu itu bisa ditindaklanjuti kalau mereka sudah menjadi calon. Jadi sepanjang belum menjadi ditetapkan oleh KPU menjadi calon anggota DPR maupun DPD, berarti kita tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti bahwa ini adalah pelanggaran, sudah mencuri start kampanye dan sebagainya. Mungkin yang kita kena mungkin di undang-undang lainnya, karena kewenangan Bawaslu misalnya nanti memberikan rekomendasi, misalnya terkait dengan ASN yang sementara mungkin kakak atau keluarga atau suaminya yang calon, terus dia ada posting-posting dan sebagainya,
Ya, nanti kita lihat pada undang-undang ASN-nya. Apakah ASN itu sebelum penetapan calon dia sudah bisa mensosialisasikan atau belum? Karena ASN itu dilarang oleh undang-undang, baik undang-undang 7 maupun undang-undang ASN. ASN tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis seperti itu. Jadi bisa dilihat dalam surat edaran Bawaslu yang tadi sudah saya sebutkan 996. Nah, itu sangat jelas bahwa partai politik maupun bakal calon anggota DPR sampai di kabupaten, bakal calon anggota DPD itu apa saja yang bisa mereka lakukan, itu ada pada edaran Bawaslu 996 itu. Jadi kalau ini ada baliho yang besar-besar di jalan, itu Bawaslu tidak punya kewenangan untuk menurunkan. Mungkin ya yang bisa dilakukan adalah menyampaikan ini kepada pemerintah kota misalnya, bagaimana penataan kota dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Tetapi kalau apa yang dilakukan oleh partai politik dan bakal calon, nah itu Bawaslu belum bisa menindaklanjuti karena belum ada aturan yang kita lakukan atau yang menjadi pegangan bagi Bawaslu untuk menurunkan baliho dan sebagainya. Kalau katun turunkan berarti kita nanti dilaporkan lagi ke DKPP, jadi saling melapor dan sebagainya seperti itu. Jadi memang belum bisa. Tetapi kalau baliho itu ada isu saranya atau ada hoax atau pokoknya ada berita-berita yang tidak sehat, ujian kebencian dan sebagainya, ujaran kebencian dan sebagainya, berarti itu wajib untuk diturunkan seperti itu. Ya, mungkin itu. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan, silakan seperti itu. Pelanggaran yang terjadi. Nah, untuk itu saya ingin meminta tanggapan dari Bu Tuti, bagaimana tanggapan Bawaslu terkait tentang salah satu pelanggaran yang menurut saya ini secara langsung terjadi di masyarakat. Untuk itu pada itu mohon ditanggapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, kemunduran antara Katong sama Katong orang tua, karena beta coba menarik per tahun 2018. Ini sebabnya karena yang pertama itu politik identitas dan politik money politik. Siapa yang kasih uang, lalu dia yang datang, itulah yang akan dipilih. Jadi sebuah provokator sebagai mahasiswa dan juga orang-orang muda ini, bagaimana untuk sejauh ini kita mesti memberikan edukasi. Kalau kita cuma harap dari Bawaslu setengah mati teman-teman. Nah, ini nanti mungkin bahasanya kurang mungkin sambut saja lah, karena kita rasa bahwa politik di negara Indonesia ini terlepas bisa dari money politik dan juga politik identitas, yang dimana bisa saja terjadi sampai ada pembunuhan dan segala macam, teman-teman. Terus ada di SBB, Maluku Tengah, Buru dan Buru Selatan. Itu saja kemarin untuk SKPP. Untuk kabupaten lain belum ada. Tapi terkait dengan Bawaslu di tingkat kabupaten kota harus membuka diri. Ya, ini himbauan dan perintah yang selama ini sudah kami sampaikan ke Bawaslu kabupaten kota bahwa harus membuka diri dan harus membangun dan membuka jaringan yang seluas-luasnya dan tidak ada batasan. Hukum lainnya, ya, hukum lainnya yang bisa kita lakukan, dan itu misalnya pidana umum, bukan pidana pemilu misalnya. Seperti itu. Nah, itu yang yang harus kita bedakan. Nah, kalau memang itu dia hanya memberikan itu, misalnya hanya berupa sedekah dan sebagainya, tapi niat dia kan, orang puniat kan katong bisa cari tahu sampai ke dalam. Ada yang tahu orang puniat sampai ke dalam? Kan tidak kan? Nah, yang kita lihat adalah apa yang dilakukan saja di depan mata kita. Nah, selama itu misalnya dia berikan itu adalah berupa sumbangan,
atau sedekah atau yang lainnya itu sah-sah saja. Selama tidak terbukti, berarti kita tidak bisa menindaklanjuti itu sebagai sebuah pelanggaran pemilu maupun calon tetap. Yang penting sudah ditetapkan oleh KPU bahwa ini adalah calon. Nah, berarti langkah-langkah untuk sosialisasi diri itu sudah membatasi, karena tidak lagi seperti sebelum ditetapkan mereka masih menjadi bacalek. Itu Bawaslu. Ya, walaupun teman-teman bilang Bawaslu ini bikin apa saja, begini banyak baleho, begini banyak sosialisasi, ada yang kasih beras, kasih uang, dan ke masjid, ke gereja, ke pura, dan sebagainya. Ya, kami tidak bisa melakukan apa-apa, karena tidak ada dasar menjadi pegangan bagi kami untuk menindaklanjuti kesalahan-kesalahan itu. Kami bahwa teman-teman bisa membentuk itu dan Bawaslu akan datang. Jadi bukan dari Bawaslu. Harapan kami bahwa teman-teman juga bisa membentuk itu di setiap desa dan sebagainya. Nah, kalau itu teman-teman bisa lakukan, akan menjadi award juga bagi lembaga tertentu. Misalnya ada Netfit, ada JPPR, dan yang lainnya. Itu menjadi satu ini juga bagi mereka, saya kira seperti itu. Jadi, langkah yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah yang namanya politik uang, politisasi sara, nah itu yang sudah kami lakukan itu adalah terkait dengan itu. MOU dengan berbagai ormas, OKP dan sebagainya, dan pembentukan desa anti politik uang seperti itu. Nah, mungkin bentuk selanjutnya pemantauan dan sebagainya, harapan kami teman-teman bisa membantu itu untuk memantau di mana desa yang sudah ditetapkan menjadi desa anti politik uang. Karena kalau politik uang itu dia hanya ada pada 3 tahapan yang bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Tahapan kampanye, tahapan masa tenang, ya kalau masa tenang berarti di tanggal 11, 12, 13 Februari. Karena 14 kan sudah mau hitung. 3 hari ini ya terkait dengan politik uang dan sebagainya dia akan terjadi di situ dan pada saat pemungutan. Nah, 3 tahapan ini yang akan lebih banyak terkait dengan politik uang itu akan muncul pada 3 tahapan ini. Nah, bisa masuk juga dengan pertanyaan daripada Iftin ya, bahwa faktor apa sehingga politik uang ini ya susah sekali dihilangkan. Pemilu 2018 itu pemilihan ya, juga dulu di Maluku Tengah, selain di Buru, Kota Ambon, Maluku Tengah juga ada. Nah, waktu itu kami di Maluku Tengah melakukan sosialisasi terkait dengan politik uang. Katong suruh dong pulang dengan akang, katong juga rugi kan, katong saya minta. Itu jawaban masyarakat. Jadi politik uang itu katong saya minta ibu. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa tahun politik itu adalah tahun berkah. Kenapa? Ya karena dulu-dulu lagi orang stoki pintu, antar beras dan sebagainya. Dan itu yang kami dapatkan dan itu langsung dari masyarakat. Bahwa itu juga merupakan menjadi satu budaya atau tradisi dari masyarakat. Bahwa sudah terpatri di pikiran masyarakat itu bahwa ini tahun politik ini, tunggu kampanye atau akan dapat uang banyak, dapat beras dan sebagainya. Dan itu yang masyarakat lakukan. Nah, apa yang harus kita melakukan untuk melakukan pencegahan itu? Ya, sebab terjadinya politik uang itu yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bulan dan teman-teman yang lain bahwa pendidikan politik yang rendah, tidak menyentuh sampai ke akar bawah. Karena politik uang itu sasaran daripada partai politik dan calon ini, mereka lebih sasarannya kan masyarakat di tingkat bawah, ya, menengah dan masyarakat atas itu jarang melakukan itu. Pemilihan. Nah, salah satu program yang dilakukan Bawaslu adalah negeri anti serangan fajar. Dan itu dilakukan oleh masyarakat sendiri. Nah, maunya kami ke depan adalah adik-adik milenial ini akan menjadi garda terdepan daripada Bawaslu untuk menyuarakan dan menolak namanya politik uang ini. Adalah
pada saat-saat sekarang itu yang bisa terima, tapi mereka dengan senang hati menerima seperti itu. Nah, ini karena masih minimnya pemahaman orang tadi disampaikan oleh Ulan, Cia, dan yang lain tadi. Nah, ini adalah tantangan dan tanggung jawab katong semua ke depan bagaimana memberikan itu. Di dalam baleho itu atau spanduk itu ada larangan terkait dengan politik uang. Jadi ada pasalnya, terus ada dendanya. Sehingga masyarakat ya kalau mau melalui HP, katong punya mama-mama mungkin membuka itu HP satu persatu. Tetapi kalau ada himbauan, misalnya di masjid selesai sholat bisa sampaikan, di gereja selesai ibadah bisa sampaikan, kita kira katong punya ibu-ibu juga akan paham terkait dengan itu. Maka itu yang harus katong lakukan sampai pada tingkat itu. Yang terakhir karena sudah menjadi budaya dan tradisi. Ini yang mudah, yang susah, yang paling sulit untuk katong hilangkan. Ya, ini yang paling sulit. Maka satu-satunya tadi selebaran katong bikin baik, kalau katong punya mama-mama di sana dong bisa baca. Kalau orang sedang tahu baca juga, paling dengan himbauan bahasa yang mudah dipahami. Bahwa ini adalah tahun politik, jadi himbauan itu kita bisa berikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, dan sebagainya untuk mereka menyampaikan itu kepada masyarakat seperti itu. Paling langkah-langkah itu yang harus katong lakukan untuk meminimalisir terjadinya politik uang, hoax, ya, kampanye dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman yang hadir di sini hampir kurang lebih 30 sekian ini. Nah, ini menjadi tanggung jawab katong semua. Jangan begitu kegiatan ini sudah susah payah dilakukan oleh YPPM pulang selesai. Tapi harapan kami bahwa teman-teman ini akan menjadi agen, ya, akan menjadi agen. Kami juga nanti meminta data ini dari YPPM sehingga setiap kegiatan kami akan melibatkan teman-teman untuk bagaimana kita mengevaluasi apakah setiap selesai kegiatan ada langkah-langkah yang teman-teman lakukan atau tidak. Paling tidak untuk membantu kita bersama bagaimana ya melahirkan demokrasi di Indonesia ini, ya demokrasi yang sehat, jujur dan adil. Karena sehat ya pasti semuanya akan baik seperti itu kan. Jadi ya paling tidak atau menghilangkan politik uang, ya pemilu kampanye yang sehat dan sebagainya. Isu-isu itu aja yang katong harus bangun seperti itu. Menarik ya kalau hari ini kita bicara soal peran milenial dalam pemilu. Nah, yang menjadi kegelisahan beta adalah soal partisipasi masyarakat. Karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bab 17 ya, pasal 448 itu lebih berbicara soal sosialisasi, kemudian pendidikan politik. Namun yang paling dirasakan adalah masyarakat berpikir bahwa partisipasi pemilu ini hanya pemantau pemilu saja. Masyarakat tidak berperan penting untuk mengawasi. Padahal yang paling banyak terjadi adalah dari kalangan masyarakat ini sendiri. Misalkan terjadi isu sara, kemudian fitnah, penyebaran informasi hoax. Dan yang paling penting di sini adalah bagi beta, kita lebih tekankan soal kecurangan. Kenapa? Informasi hoax, fitnah, kemudian isu sara itu hal lumrah bagi kita. Dalam setiap momen politik itu biasa, dalam dinamika politik itu biasa, dalam dinamika pemilu itu biasa terjadi. Namun yang paling sering terjadi adalah kecurangan. Yang ingin beta tanyakan di sini adalah soal masalah transparansi informasi, soal penetapan DPT. Mengapa? Karena ketika pengambilan daftar pemilih tetap itu sudah ditetapkan, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, pemilih itu berpindah posisi, berpindah tempat. Nah, kalau sudah diambil datanya, otomatis undangan sampai ke rumah. Nah, ini yang sering terjadi, dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengakomodir kepentingan mereka. Nah, itu yang ingin kita tanyakan. Kemudian, karena dalam setiap mendekati dunia digital sekarang ini, peran literasi ini penting.
namun kemudian informasi hoax juga banyak yang tersebar. Nah, saran beta kalau bisa Bawaslu kabupaten itu lebih terbuka memberikan informasi buat masyarakat, misalkan lewat suara pemilu atau lewat stiker-stiker untuk menyebarkan informasi soal larangan-larangan yang ada dalam pemilu. Itu yang paling penting. Kemudian lebih membuka diri, kita sepakat tadi dengan teman, lebih membuka diri dengan OKP, kemudian organisasi-organisasi masyarakat. Biar informasi ini cepat menyerap ke masyarakat. Karena jujur saja Ibu, kami di Kabupaten Maluku Barat Daya itu lokasi perkotaan saja yang informasi cepat beredar. Namun daerah perkampungan itu sulit dijangkau. Tetapi informasi mudah terserap ke sana. Ini yang menjadi problem kita. Itu saja Ibu, sekian, terima kasih. Berbagai macam pikiran ataupun persoalan-persoalan yang kemudian kita temukan di lapangan. Ya. Untuk itu mungkin Ibu, saya ada punya salah satu topik permasalahan yang kemudian permasalahan ini dia timbul di Kabupaten Maluku Selatan itu. Kebetulan saya dari Maluku Selatan itu kejadiannya tahun 2020 kalau saya salah 2019 soal pilkada kemarin. Itu kan ada salah satu ASN yang kemudian terlibat langsung dalam politik praktis. Beliau langsung mensosialisasikan salah satu kandidat dan itu video visualnya ada Ibu. Lalu kemudian ketika pada saat proses itu berjalan, kenapa beliau tidak ditahan sebagai tersangka oleh Bawaslu? Sementara bukti video visual beliau itu sempat viral di TV One. Saat ini juga pun beliau sudah dalam posisi yang bagus, beliau sudah menjadi kepala dinas sekarang. Nah, dan saat ini menjadi resah di Kabupaten Maluku Selatan. Kenapa sampai saat ini beliau diberikan kebebasan begitu? Kenapa tidak menjadi tersangka? Tolong kasih pandangannya agar mungkin kita bisa memahami dan sudah mungkin menjadi tanggung jawab saya ketika kelak saya balik ke Maluku Selatan. Saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini topik permasalahannya. Kenapa beliau selamat? Karena masalahnya ini. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Jadi ya, yang ingin kita tanyakan dari sisi anggaran, artinya bicara soal dampak ekonomi, dampak pemilu terhadap ekonomi. Ini yang kita tanyakan karena kebanyakan dalam pelaku-pelaku politik ini sering menggunakan anggaran yang tadi teman-teman bahas soal money politik yang tidak tepat sasaran. Artinya bicara soal yang tadi saya sampaikan bahwa ini sudah menjadi budaya dan tradisi, itu memang tidak bisa dihilangkan misalnya. Nah, ketika hal ini sudah menjadi budaya, apa kira-kira yang memang menjadi solusi bagi kita sehingga kita mampu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apabila money politik ini terjadi, dari sisi masyarakat harus memberikan betul-betul saran kepada pelaku politik yang memang sulit dilakukan oleh pelaku politik. Misalnya kita kasih saran untuk pelaku politik bagaimana perbaikan infrastruktur jalan misalnya. Kalau memang ini bisa dilakukan berarti bisa mengurangi bagaimana money politik terjadi. Kalau kita lihat dari sisi dampak ekonomi, bagaimana memberikan saran kepada pelaku politik bagaimana untuk memberikan bantuan bantuan berupa alat produksi untuk bagaimana dalam pengembangan UMKM di Indonesia maupun Maluku. Nah, ini semestinya menjadi edukasi kepada masyarakat dari kita selaku pemula sehingga bagaimana meminimalisir terjadinya money politik di Indonesia terkhususnya di Maluku. Nah, untuk itu mungkin dari sisi Bawaslu sendiri selaku komisi selaku tugasnya sebagai pengawasan mungkin hal ini bisa tidak ataukah ada hal-hal lain yang memang perlu dilakukan oleh generasi muda untuk bagaimana mengedukasi hal ini kepada masyarakat. Mungkin saya kembalikan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, bagi beta, money politik yang dimaksud kita kan seperti pembagian itu dalam 10 money politik kan paling terkecil. Nah, yang kita singgung di sini adalah terkait dengan money politik yang dimana dalam proses money politik yang dilakukan di desa atau di kampung tersebut merupakan money politik yang sebenarnya transparan dan itu sudah bahkan diperbolehkan oleh pemerintah dalam desa tersebut. Misalnya salah satu money politik yang paling transparan yang dilakukan oleh para kandidat momen politik seperti sekarang adalah misalkan pembuatan rumah-rumah ibadah dan lain sebagainya, dan itu bahkan itu sudah diakui oleh masyarakat setempat. Nah, terkait dengan money politik yang satu itu bahwa ada pasar-pasar yang melarang soal itu. Nah, kalau misalkan ada pasar-pasar yang melarang soal itu, lalu dampak money politik terhadap desa atau kampung tersebut merupakan
money politik yang paling luar biasa bagi beta, karena itu merupakan suatu money politik yang paling transparan yang tidak bisa katong hindari begitu. Bahkan diakui oleh pemerintah setempat dan diakui oleh seluruh masyarakat yang tidak tersebut. Apakah katong mesti mengatakan bahwa dalam kelompok masyarakat atau pemerintah setempat melakukan pelanggaran dan itu dihukum begitu? Karena itu menyangkut orang banyak, bahkan yang menyangkut terkait dengan misalkan kesidaran pembangunan di kampung tersebut. Nah, terkait dengan hal itu kira-kira bagaimana tanggapan Bawaslu untuk menangani? Karena yang dilihat itu bukan soal money politik yang paling terkait juga tadi. Ada hal-hal money politik yang paling besar yang kita mesti atasi gitu. Selama ini misalnya adik-adik sudah mengikuti proses pemilu. Ada pemilihan di tahun 2018, ada pemilu di tahun 2019, ada pemilihan lagi di tahun 2020. Nah, kita kira 3 pemilu ini ya sudah merupakan satu pengalaman besar untuk adik-adik. Misalnya ada yang sudah melakukan proses pemilihan atau sebelumnya di tahun 2018. Bawaslu di Buru Selatan tidak ada pelanggaran nihil, proses sengketa nihil. Kan tidak mungkin ini. Masa tahapan pemilu sekian banyak tidak ada pelanggaran? Ada pelanggaran tapi katanya tidak memenuhi syarat formil material. Akhirnya tidak ditindaklanjuti. Tapi terkait dengan ASN yang viral itu ditindaklanjuti. Karena Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi, karena ASN ini di Bawaslu hanya memberikan rekomendasi, ya. Jadi laporan ini masuk pada Bawaslu akan melakukan kajian. Nah, jadi kajian kalau dia terbukti maka Bawaslu akan, karena ini terkait dengan pelanggaran, Bawaslu akan menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada KSN. Nah, KSN akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada di KSN. Dan Bawaslu hanya mengawal apakah sudah ada sanksi yang diberikan oleh KSN atau tidak. Hanya sebatas pada itu. Kalau Bawaslu tidak punya kewenangan untuk eksekusi, bahwa dia tidak bisa lagi menjadi ASN. Bawaslu tidak punya kewenangan itu. Jadi Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi bahwa si ASN ini telah melanggar pasal sekian, misalnya pasal 280 itu bisa dikenakan di ASN karena ASN kan tidak bisa terlibat dan melibatkan diri. Pasal 281, 283, nah itu bisa dikenakan kepada ASN, tetapi Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Jadi melalui kajian untuk menindaklanjuti ini hanya berupa maksudnya jadi putusan akhir daripada temuan ASN ini hanya berupa rekomendasi yang diberikan kepada KSN untuk menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme prosedur yang ada di KSN, seperti itu. Apa yang menjadi temuan kalau sudah harus ditindaklanjuti, maka itu harus ditindaklanjuti karena ada temuan administrasi dan temuan pidana. Kalau administrasi itu kewenangannya Bawaslu, tapi kalau temuan pidana itu ada yang namanya sentra gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu. Di situ ada kejaksaan, ada kepolisian, dan ada Bawaslu. 3 lembaga ini yang nanti menindaklanjuti terkait dengan temuan pidana, misalnya politik uang, karena itu terkait dengan kasus-kasus pidana, hoaks dan sebagainya. Nah, itu ditindaklanjuti oleh 3 lembaga ini. Jadi 3 lembaga ini juga harus memiliki pemahaman yang sama terkait dengan prosedur dan mekanisme. Karena di Bawaslu kan kita tidak punya kewenangan untuk eksekusi, ya. Misalnya penindakan yang tadi disampaikan sampai pemberhentian dan sebagainya, itu kan ada di pihak kepolisian dan kejaksaan yang punya kewenangan itu. Makanya 3 lembaga ini ada peraturan bersama ya untuk bagaimana menindaklanjuti yang namanya tindak pidana pemilu. Terus Indakris memang jelas anggaran untuk pemilu ini sangat banyak, sangat besar ya.
di pusat juga memang sangat besar anggaran pemilu ini. Ya, dampak ekonominya pasti kita tahu bersama lah. Adanya politik uang yang terjadi dan sebagainya, dan itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengawasi penyelenggara. Ya, kami siap untuk diawasi. Kalau salah silakan ditindaklanjuti sampai dipidana, dilaporkan dan sebagainya. Itu harus dilakukan seperti itu. Jadi jangan karena berteman dan sebagainya terus kami salah, teman-teman diam. Jangan laporkan kalau kami kerja tidak sesuai dengan peraturan misalnya. Nah, itu banyak terjadi kalau di pemilu 2019. Dulu ada jajaran PPK, tidak usah saya sebutkan tempatnya, itu sampai di penjara selama 3 tahun. Konkret di mana kita dilibatkan secara milenial untuk bersama-sama hadir lalu merumuskan kira-kira problem-problem apa saja yang terjadi di masyarakat, karena tidak bisa kita harapkan informasi itu datang dari Bawaslu provinsi maupun dari sendiri. Nah, banyak hal yang kita temui ketika dalam proses pelatihan itu sendiri. Sudah banyak tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman soal problemnya, soal politik uang, politik sara dan sebagainya. Nah, itu sudah kami temukan dan kami sudah rampung beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, untuk tantangan pemilu yang paling signifikan yaitu politik uang memang, karena itu tidak bisa disingkirkan. Nah, tapi kami di garis fungsi tadi sudah diberitahu oleh Ibu Putih bahwa ketika hari ini kita di SAP sendiri diberi informasi melalui pengetahuan, sosialisasi, edukasi. Nah, ketika kita turun ke masyarakat, kita harus mampu mengalokasikan dengan bahasa kita sendiri, karena kita tidak bisa menyampaikan dengan versi yang Bawaslu sendiri sampaikan begitu. Nah, kayak tadi Bu Putih sudah jelaskan bahwa misalnya ketika kita bangun komunitas atau paguyuban, kita bisa sampaikan di situ bahwa jangan melakukan politik uang karena ada sanksi-sanksi yang akan diterima, yaitu sanksi pidana. Ataupun misalnya seperti yang tadi disampaikan bahwa ketika hari ini ibu atau masyarakat melakukan politik uang, bisa jadi ibu itu akan diproses oleh anaknya atau keluarganya. Atau bisa kayak begini, kalau kami itu di SKPP itu diberitahukan bahwa ada bahasa yang paling sederhana, misalnya begini: hari ini ketika kalian melakukan politik uang, otomatis itu sudah memberikan investasi untuk para calon atau caleg nanti melakukan korupsi di kemudian hari, karena yang mereka kasih adalah uang mereka, dan sehingga ketika mereka bisa jadi mereka akan mengambil bagian kalian itu dari misalnya dana aspirasi kalian dan sebagainya. Nah, itu sebuah saran yang cukup sederhana yang bisa kita lakukan pada tataran akar rumput atau masyarakat di bawah. Nah, kalaupun tantangan pemilu tadi sudah banyak, sekarang solusinya sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, yaitu misalnya kalaupun bisa sebenarnya harus diperbanyak lagi personil yang ada di penyelenggara. Bayangkan misalnya di provinsi hanya ada 5 dengan kesekretariatannya, dan juga di kabupaten misalnya cuma ada 3 dengan kesekretariatannya. Di tingkat kecamatan misalnya PPK 5, Panwas 3. Nah, tingkat desa kembali cuma ada 1 misalnya kan. Jadi sebenarnya kalau bisa sistemnya juga harus diubah begitu, perbanyak lagi personil. Nah, kalau dari kita sebenarnya apa? Kita harus proaktif untuk bagaimana dulu di struktur itu, karena kita terlalu mudah untuk bicara politik dini. Bagaimana kita harus mengambil peran, yaitu kita harus proaktif masuk di ranah-ranah itu, di lembaga-lembaga struktural pelaksana, yaitu KPU atau Bawaslu sendiri. Dan yang terakhir ya pastinya harus mensosialisasikan. Nah, kalau Patung itu kemarin dari SKPP dari tingkat kabupaten sampai provinsi sampai pada tingkat pusat, itu kami diperintahkan untuk kembali lagi-lagi ya tadi Bu Tuti sudah bilang persoalan anggaran sedikit sehingga ini menjadi
otokritik buat kita semua sebagai orang muda, terkhusus dari orang muda milenial inklusif ini yang memang hadir sebagai generasi Z ya, bisa dibilang untuk memperkuat ketahanan demokrasi masyarakat sipil. Ya mungkin dari sini ada Jia, kalau Cipayung Plus ada Jia, silakan Jia bercerita sedikit tentang IKP. Ada oh ya, Ulan, ya silakan. Siapa yang mau cerita duluan? Lalu dari teman-teman Cipayung juga mengawal hasil untuk mengikuti fit and proper test. Dari 66 nama yang keluar untuk Bawaslu Kabupaten Kota hanya ada perwakilan perempuan 7 orang. Nah, lagi dan lagi kita langsung cari tahu kira-kira ini kenapa bisa terjadi gitu. Jadi nggak langsung kita bilang ini pasti kesalahannya dari sini. Kita punya alasan-alasan yang kemarin sempat juga diterbitkan oleh beberapa media, alasan kenapa sampai keterwakilan perempuan lagi dan lagi itu bermasalah gitu. Kemarin juga di Bawaslu Provinsi Maluku sampai tidak ada keterwakilan perempuan sama sekali di 2022. Alhamdulillah diikuti sekarang masuk kembali. Dan kemudian yang menjadi sesal kita adalah kok bisa di kabupaten kota dari 66 nama hanya 7 orang lagi yang keluar. Nah itu menurut dari teman-teman Cipayung, dimensi ketiga ini mengenai hak dipilih itu nanti akan mempengaruhi juga pada konstelasi politik ketika perempuan mau maju. Kok di tim CLS saja sudah tidak punya perspektif gender, apalagi nanti misalkan turun untuk partai politik lain. Karena jujur saja pendidikan politik untuk perempuan dari partai-partai politik pun beta pribadi belum pernah lihat. Jangankan partai politik, mungkin untuk sekelas Bawaslu dan KPU pun pendidikan politik untuk perempuan itu minim sekali. Kenapa dari sekian banyak yang daftar yang terlibat kurang lebih 15% tadi yang di sekian 15% 15 orang tadi ya, bahkan tidak masuk kategori, hanya bisa kita presentasikan bahwa 2 saja yang masuk contoh seperti ini. Nah ini sebuah dilematis antara bukan generalisasi isu, tetapi lagi-lagi kita mengkantar bahwa bagaimana perempuan merespon pelibatan mereka di ranah publik yang strategi salah satunya berada pada Panwasca. Itu hal-hal kecil dulu gitu. Tanpa sadar. Dan bicara soal keterlibatan 30% perempuan, kami ini laki-laki ini terasa diskriminasi begitu. Ya. Padahal kalau mau dibilang ketua DPR RI itu perempuan. Keterlibatan perempuan Maluku juga DPR perempuan doang. Lalu mau bicara soal keterlibatan perempuan dari segi apa? Padahal perempuan punya jenjang karir politik yang cukup luar biasa di Maluku. Dan itu harus kita apresiasi. Jangan sampai hal ini terbalik. Jadi dari keterlibatan perempuan 30% dibalikan menjadi keterlibatan laki-laki 30%. Ini luar biasa. Nah kemudian berkaitan dengan itu dilengsarkan dari ketua KPU menjadi anggota. Teman-teman bisa share apa itu di Kabupaten MPD tahun 2020. Dan kita sampai mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Bawaslu Kabupaten dan KPU Kabupaten lewat relawan pemerhati pemilu tahun 2020. Itu kita yang bentuk sendiri. Jadi memang keterlibatan pemuda bukan baru. Dan ini menjadi poin kita bersama bahwa dalam mengawasi pemilu kami sering melibatkan budaya, dan ini penting teman-teman. Ini sebagai solusi terhadap politik uang. Kami memasukkan budaya ke dalam. Kenapa? Karena pada saat momentum pemilu dia berlangsung, itu ada yang namanya serangan pajak. Kami melakukan pendekatan dengan budaya yang ada di daerah tersebut, dan itu ternyata berhasil. Ketua KPU sendiri yang terindikasi terlibat politik praktis, dan itu semua masyarakat lawan, mengajak masyarakat untuk melawan masalah kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Sama dengan KPU dan Bawaslu. Untuk itu kenapa kemarin Ketua Bawaslu menginstruksikan untuk kita MOU supaya ini dia tidak sebatas pada kegiatan-kegiatan saja, tapi bagaimana sama-sama yang tadi seperti dibilang kita bermitra untuk
menjaga demokrasi ini supaya kita sebagai kader partisipatif gitu ya. Apalagi kita punya orang muda nih, orang muda yang keren yang bisa berkontribusi ya demokrasi yang sehat. Identitas, politik uang dan lain sebagainya. Nah, terus satu dari beta untuk ikuti yang perlu saran beta untuk tadi dari politik identitas sama politik uang dari pemilu-pemilu sebelumnya yang kita lihat dampak yang paling terbesar itu adalah lihat dari dampak politik identitas. Kalau di kampung-kampung, kenapa dampak kuat politik identitas itu karena tadi akibat dari politik identitas satu desa, akibatnya munculnya konflik-konflik kecil. Jadi konflik kecil ini bukan hanya selesai pemilihan lalu konflik itu dia selesai, tapi konflik itu malah menjadi konflik yang berkepanjangan. Mungkin beta yang perlu beta bilang pada ibu dong bahwa kasih terkait dengan politik identitas di setiap jangan disalahkan. Politik identitas itu gerakan sosial, ya, rasis, berbasis. Kalau kawan-kawan ingat soal perjuangan Martin Luther King di Amerika, yang kebanyakan ras itu lewat politik identitas. Jadi identitas itu, misalnya identitas kulit hitam yang tidak terkait demokrasi Amerika, baru kita supaya orang Amerika itu kalau militer itu apa, kulit hitam juga ada. Jadi politik identitas itu kualitasnya adalah positif sebenarnya. Cuma salah gunakan oleh Tom punya alat perjuangan sebenarnya. Kayak waktu bilang Maluku merdeka saja. Nah, atau ras miliar apa lepas dari ras secara Indonesia gitu kan, atau mau merdeka sendiri karena itu ras sendiri. Yang kedua mau tidak adalah identitas kultural ini dipolitisasi, makanya bahasanya adalah politisasi identitas lagi. Apa untuk tujuan politik? Bahwa misalnya kalau orang Serang maju pilih orang Serang, yang pilih orang Maluku. Itu namanya dipolitisasi. Padahal kan itu baik itu, identitas itu baik bagi demokrasi. Karena katong apalagi Indonesia dibangun dari berbagai ragam suku ya. Kalau kayak Jakarta kan udah jelas. Indonesia dibangun dari berbagai suku. Cuman hati-hati jangan sampai dipolitisasi. Nah, dalam program demokrasi ini kebetulan dalam satu tahun kemarin kita dipercaya oleh kawan-kawan di Jakarta untuk di aspek informasi dan informasinya. Dan itu waktu sudah jalan selama 1 tahun dengan FPR. Nah, di sini ada karya-karyanya salah satunya Iftin gitu ya. Dan juga kawan-kawan yang lain sudah atau kali kawan-kawan ini untuk menguatkan demokrasi dari sisi informasinya. Ya, karena kalau hoax terkait dengan pemilu dan politik itu memang betul saya bisa kasih tahu dia hoax. Kita pernah bikin tulisan soal itu dan kita wawancara Pak Poli, mantan komisioner demokrasi. Memang hoax tidak bisa punya regulasi sampai pada mengawasi di media sosial. Karena itu bicara soal media sosial, itu nih Pak Bro. Ini yang kawan-kawan pengen setiap hari di Facebook, Instagram itu kan Pak Bro menjaga itu. Nah, Bawaslu kalau mau men-tag atau men-tag dalam sebuah status yang mengarah kepada politisasi identitas itu tidak bisa, karena Bawaslu punya kewenangan yang punya adalah Facebook, Instagram itu dan sebagainya. Bawaslu bersurat ke sana. Nah, ini yang menurut kita regulasi yang apalagi ya kayak tadi ya tanah malware dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin ke depan penyelenggara pemilu juga harus menguatkan kapasitas kawan-kawan yang pada level IT ini. Berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu. Ini saran kerjasama dengan teman-teman KPU. Teman-teman ketua cabang buka komunikasi, ruang diskusi dengan teman-teman KPU ketua cabang. Lalu bagaimana teman-teman Cipayung berada di belakang KPU dan juga Bawaslu. Selama ini saya dengan Sri Kandinya saja, belum semua. Ya, karena kita begitu lagi sebagai penyemangat biar keberagaman di dalam. Saya setuju. Nanti bisa diundang orang masuk ke atau cukup saja. Kalau bisa undang laki-laki itu kan? Iya, nanti bulan adminnya nanti Takutnya diskriminasi. karena laki-laki yang boleh bersentuh.
karena ini juga sudah pernah jadi bahan kajian untuk masa kepengurusan beta itu untuk di Litbang. Iya. Di TMHD itu karena ketemu diskusikan beta buat forum, mungkin ada beta di sana satu di lain atau buat diskusi bagaimana sih ketemu bahwa partai politik ini untuk masuk ke dalam bisa bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU untuk bagaimana memberikan arahan terkait dengan beberapa alur politik yang sudah disampaikan. Susah sekali. Makanya kalau OKP yang masuk, beta kira mungkin jauh dari kepentingan kan? Jadi pasti orang juga mau. Jadi tidak usah penyelenggara yang masuk, tapi OKP yang masuk lalu menyatukan tiga unsur ini. Beta setuju. Berarti kalau bisa bicarakan teman-teman bisa di kantor kapan atau atur kegiatan ini untuk ke depan. Lalu untuk sosialisasi anggarannya terbatas, tapi atau bisa kerjasama dengan yang lain. Dan yang kedua, saya ingin tanyakan Bawaslu yang saya tahu, branding Bawaslu itu hanyalah sebagai pengawas dari pemilihan umum. Dan itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Yang saya ingin tanyakan program-program selain pengawasan pemilihan umum, kan misalnya selama 5 tahun kita tahu Bawaslu tuh nanti mau pemilihan umum baru Bawaslu branding naik gitu. Ternyata di tahun-tahun selain tahun itu branding Bawaslu tuh saya ada. Itu saya pernah dengar kata Bawaslu setelah ini ada bikin apa gitu, kayak branding Bawaslu tuh kayak jarang begitu, bahkan di daerah-daerah pelosok pun sih ada. Kira-kira yang ditanyakan program-program selain dari Bawaslu sendiri itu apa? Terima kasih. Ya, namanya ke partai politik. Nah itu saya lakukan di pemilu 2019. Ya mandek, mungkin karena teman-teman banyak kesibukan. 1 tahun kemarin saya juga tidak terpilih. Alhamdulillah sekarang baru terpilih. Akhirnya program Bawaslu Manyente itu mandek. Nah, jadi Bawaslu Manyente itu selain kita datangi pemilih pemula, ya yang namanya OKP ini, mereka akan melaksanakan kegiatan di setiap kampus dan kami akan turun untuk bercerita, mengangkat berbagai isu yang mereka dapatkan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena apa? Menghargai semuanya bahwa ini adalah forum kita, ya. Mungkin masih ada waktu untuk kita ini dan setelah ini ya silakan membuat diskusi-diskusi kecil juga bisa, ya. Memang betul bukan cuma Bawaslu, KPU juga, ya. Nah sekarang ada program namanya daftar pemilih berkelanjutan dan itu setiap bulan itu akan ada update pemilih terbaru. KPU dengan programnya itu Bawaslu masuk dengan mengawasi, menerima berbagai masukan dari masyarakat untuk setiap bulan. Itu salah satunya. Yang kedua adalah pendidikan politik. Ya, pendidikan politik itu kenapa dulu waktu 2020 ya saya menggandeng kelompok Cipayung khusus perempuan ya, maaf laki-laki. Tapi ke depan mulai katong harus wajib untuk gabung dengan laki-laki sehingga banyak ide ya yang nanti kita buat ke depan. Sebenarnya insiden biasa, kan viral kemudian saat dia terpilih karena di bahkan teman saya langsung di gosip sama di gosip supaya jangan rapuh. Soalnya yang aku sebagai rapuh, makanya kita kasih tagline-nya rapuh ya. Jadi teman-teman semua hari ini adalah hal yang luar biasa, hari luar biasa buat teman semua. Tidak sampai di sini bukan mungkin ya, tidak sampai di sini. Orang GPPM membuka peluang buat teman-teman, silakan berkoordinasi kalau mau dimasukkan ke dalam grup milenial inklusif juga boleh, karena milenial inklusif ini adalah produk dari Demres, Iftin dan kawan-kawan dari 2021 masih standby di dalam. Sekarang ada calon magister kita juga di dalam, luar biasa anak-anak muda yang keren. Nah, semoga bisa berkontribusi untuk demokrasi masyarakat, demokrasi Maluku yang lebih inklusif. Hadir bahwa kenapa
perkumpulan inklusif ini harus diangkat karena yang pertama kita harus menghargai perbedaan. Yang kedua, bahwa kita dengan adanya, tetapi kalau kita sudah ada di bawah, di dalam berarti kita sudah melebur bahwa kita ini adalah satu, seperti itu. Selanjutnya bahwa dari manfaat kebersamaan dalam inklusif ini juga adalah sikap menghargai perbedaan budaya dan tradisi yang dianut. Juga dapat menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain, ya. Sadar bahwa kita manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Terus bagaimana juga mengembangkan dan membangun dari sisi masyarakat ini. Dan selanjutnya adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih dekat antara sesama. Jadi menghilangkan tadi bela-bela dan juga perbedaan dan sebagainya tadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita terus membangun inovasi yang baru untuk membangun kehidupan politik yang sehat ke depan. Karena untuk menciptakan politik yang sehat itu ya harus semua orang terlibat dan meninggalkan berbagai bendera di luar, masuk di dalam. Kita adalah satu, ya, warga negara Republik Indonesia, seperti itu, sehingga tujuan daripada negara ini bisa kita capai. Berarti kita harus meninggalkan semua bendera di luar dan masuk di dalam, adalah kita satu, seperti itu. Terima kasih juga pada semua teman-teman YPPM dan juga teman-teman Cipayung dan juga OKP yang lain sudah membersamai kebersamaan ini. Ini menjadi satu kekuatan besar bagi kami. Kantor selalu terbuka, tidak 24 jam ya, sampai jam 5. Silakan datang ke kantor, kita cerita-cerita, kami terbuka untuk semuanya. Masukan, kritikan dan sebagainya, saya siap. Ya, beta orang yang paling suka dikritik, karena dengan kritik kita akan menjadi besar dan bisa merubah hal-hal yang tidak baik, ya pasti akan menjadi baik, seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman, terus mengontrol kami salah, ya segera disampaikan untuk diperbaiki. Mungkin itu, terima kasih, saya kembalikan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, astabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam.